Shalom, perkenalkan nama saya Wania Prida Siombing dengan NPM 1901010121. Saya berasal dari grup PGA 3. Di sini saya akan memaparkan bagaimana mengajar cerpen di kelas 6 SD. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan metode, media, dan pendekatan yang saya gunakan. Yang pertama, metode yang saya gunakan untuk mengajarkan topik cerpen pada kelas 6 SD antara lain metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Yang kedua, media yang saya gunakan untuk mengajarkan topik cerpen pada kelas 6 SD yaitu media teks cerita rakyat. Yang ketiga, pendekatan yang saya gunakan untuk mengajarkan topik cerpen pada kelas 6 SD yaitu pendekatan EEK atau eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi adalah upaya awal membangun pengetahuan melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena, dan elaborasi adalah kegiatan inti pembelajaran, dan yang terakhir konfirmasi merupakan tahap akhir dari pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan alasan saya. Alasan saya memilih metode ceramah, diskusi, tanya jawab ialah dengan adanya ketiga metode tersebut akan mendorong siswa untuk lebih cepat memahami materi mengenai unsur-unsur cerpen. Dengan adanya ceramah dapat menambah pengetahuan siswa mengenai unsur-unsur cerpen, dan dengan adanya metode diskusi dan tanya jawab akan membuat siswa mengetahui mengenai berbagai macam cerita pendek yang ada di sekitarnya. Alasan saya memilih media teks cerita rakyat ialah untuk mempermudah pengenalan cerita pendek kepada siswa agar siswa paham apa saja unsur-unsur cerpen beserta pesan-pesan moral yang termuat dalam suatu cerpen. Yang selanjutnya, alasan saya memilih pendekatan EEK atau eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi ialah untuk melibatkan peran aktif siswa di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan diharapkan siswa juga dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran mengenai materi cerpen dari tahap awal hingga tahap akhir pembelajaran di kelas. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan mengajarkan tentang cerpen. Apa sih itu cerpen? Siapa yang tahu apa itu cerpen? Atau siapa yang pernah membaca cerpen? Ibu bertanya. Pengertian cerpen itu adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen ini biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh. Di sini ibu akan menjelaskan apa saja struktur, fungsi, dan unsur-unsur di dalam cerpen. Struktur cerpen ini terdiri dari yang pertama abstrak. Yang abstrak ini merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang sudah dikisahkan. Yang kedua itu orientasi. Orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, dan lokasi yang digunakan dalam gambaran cerita pendek tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi ini sudah menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima, resolusi. Resolusi ini adalah bagian akhir dari permasalahan yang terjadi pada cerpen. Yang keenam ini koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Adapun fungsi cerpen anak-anak semuanya yaitu ada fungsi rekreatifnya, ada fungsi estetis, ada fungsi didaktif, ada fungsi moralitas, dan fungsi religius. Di sini juga ibu akan menjelaskan ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu pada umumnya bersifat
fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang selanjutnya, cerpen itu memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Selanjutnya, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang terakhir, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Adapun jenis-jenis cerpen, yang pertama itu cerita pendek. Cerita pendek ini biasanya kurang dari 10.000 kata panjangnya. Kedua, cerita sedang. Cerita sedang ini atau cerpen sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1.000 kata panjangnya. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah kita karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Dan yang ketiga, cerpen panjang. Jenis cerpen panjang ini biasanya sekitar 1.000 kata atau lebih, dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5.000 kata atau bahkan 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturannya yang sangat santai. Nah, di sini Ibu mau bertanya, siapa sih yang udah pernah membaca cerpen Si Malin Kundang? Oh, udah hampir semuanya kan membaca tentang atau mendengar tentang cerita Malin Kundang. Siapa yang tahu di sini untuk menceritakan kembali cerita kisah Malin Kundang? Jika tidak ada yang bisa, di sini Ibu akan membacakan cerita Si Malin Kundang agar kita juga dapat paham dan apa aja pesan moral dalam cerita Si Malin Kundang. Baiklah, Ibu akan membacakannya. Cerita Malin Kundang. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya. Namanya Malin Kundang. Sehari-hari, perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Namun, penghasilannya tak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka selalu berkekurangan. Saat Malin Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin mengadu nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota, aku bisa mengubah nasib kita, Ibu, kata Malin Kundang. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkannya. Kini, ibunya kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Setelah kepergian Malin, ibunya selalu memikirkan keadaan anaknya itu. Ia jadi sakit-sakitan, sementara Malin tak pernah mengirimkan kabar untuknya. Hingga beberapa tahun kemudian, Malin berhasil mengubah nasib. Ia telah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin memiliki banyak kapal. Hidup Malin tak lagi susah. Malin juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang cantik. Suatu hari, Malin ingin melihat keadaan desanya. Sudah lama sekali ia tak pulang. Malin pergi bersama istri dan banyak pekerjanya. Ia juga membawa banyak uang untuk dibagi-bagikannya kepada para penduduk. Sampailah Malin di desanya, dengan sombong ia membagikan uang kepada penduduk. Penduduk di desanya sangat senang. Di antara mereka ada yang mengenali Malin, yakni tetangganya sendiri. Orang itu pun segera pergi ke rumah Malin hendak memberikan kabar gembira tersebut kepada ibu Malin. "Ibu, apakah kau sudah tahu anakmu Malin sekarang telah menjadi orang kaya?" seru tetangga itu. "Dari mana kau tahu itu? Selama ini aku tak pernah mendapat kabar darinya," ucap ibu Malin terkejut. "Sekarang pergilah ke dermaga. Anakmu Malin ada di sana. Dia terlihat sangat tampan dan juga istrinya sangat rupawan," ucap tetangganya. Ibu Malin tak percaya. Matanya berkaca-kaca. Sungguh ia sangat merindukan anaknya selama beberapa tahun ini. Maka ia pun segera berlari menuju dermaga. Benar saja di sana terlihat Malin dengan istrinya yang sangat rupawan. "Malin, kau pulang nak," seru ibunya. Malin mengenali ibunya, namun ia malu mengakui orang tua yang berpakaian sangat lusuh itu.
Bagaimana ia akan menjelaskan kepada istrinya tentang semua ini? Kau bilang ibumu sudah meninggal. Apa benar orang tua ini adalah ibumu? Tanya istri Malin bingung. Dia bukan ibuku. Dia pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku, seru Malin. Sungguh sakit hati ibunya mendengar perkataan Malin. Ibunya lalu mengutuk Malin. Hatimu sungguh sekeras batu, Malin. Maka kau akan kukutuk menjadi batu. Kau anak yang durhaka, ucap ibunya. Malin ketakutan. Ia memohon ampun kepada ibunya. Namun ibunya sudah sangat sakit hati. Seketika hujan turun sangat lebat dan petir menyambar. Saat itu pula Malin berubah menjadi batu. Nah, demikian cerita yang sudah Ibu ceritakan tadi, yaitu cerita tentang si Malin Kundang. Di sini Ibu akan menanyakan kepada murid-murid sekalian, siapa tokoh yang terdapat pada cerita si Malin Kundang ini? Ya, betul. Malin Kundang, Ibu Malin Kundang, istrinya, dan juga tetangga si Malin Kundang. Pesan moral dari cerita Malin Kundang itu agar kita sebagai anak tidak melupakan jasa orang tua kita, terutama jasa seorang ibu, karena bagaimanapun surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Sayangilah ibu kita, karena ibu kita adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Bukan begitu kan anak-anak? Nah, kan Ibu sudah menjelaskan dan menceritakan tadi cerita si Malin Kundang. Ibu juga sudah memberikan pesan moral. Jadi, di sini tugas siswa sekalian untuk membentuk kelompok dan berdiskusi. Tugas latihannya yaitu membahas tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita Malin Kundang. Tentukan ya, nanti Ibu periksa dan Ibu kumpulkan. Setelah guru memberikan soal latihan, siswa pun mengerjakannya dengan teman sekelompoknya. Setelah tugas latihan sudah dikerjakan oleh siswa bersama teman sekelompoknya, lalu siswa mengumpulkan latihan tersebut kepada guru. Setelah semua tugas kelompok telah dikumpulkan dan selesai, guru pun menyuruh perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan kelas dan membacakan hasil diskusi mereka. Sekarang karena waktu kita sudah mulai habis, kita akan menutup pertemuan kita dan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong dikerjakan halaman 167 di LKS mengenai menuliskan cerpen dan menentukan unsur-unsurnya, serta berikan pesan moral yang terdapat dalam cerpen yang telah kalian tuliskan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Sekian pemaparan saya mengenai praktek mengajar cerpen di kelas 6 SD. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.